Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan. Yang pertama ada tahap dilatasi. Serviks tidak terbuka 0,5 cm. Pada awal persalinan, serviks masih tertutup. Selanjutnya pembukaan bertahap. Serviks melebar dari 1 cm hingga 10 cm. Selanjutnya pembukaan lengkap. 10 cm menandakan siap untuk melahirkan. Yang kedua, ada fase dalam persalinan, yaitu fase laten, fase aktif, dan tahap kedua. Fase laten dilatasi lambat dari 0 sampai 4 cm. Fase aktif dilatasi lebih cepat dari 4 sampai 10 cm dengan kontraksi lebih kuat. Tahap kedua, setelah 10 cm, bayi mulai turun melalui jalan lahir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan darah nifas. Yang pertama ada lochia rubra. Lochia rubra berlangsung selama 1 sampai 3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo dan meconium. Selanjutnya ada lochia sanguinolenta. Berlangsung selama 3 sampai 7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Yang ketiga ada lochia serosa. Berlangsung selama 7 sampai 11 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume telah sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Yang terakhir ada lochia alba. Berlangsung kurang dari 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan. Cairan mengandung selaput lendir, serviks. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang involusi uterus. Involusi uterus, gambaran pertama menunjukkan proses involusi uterus, yaitu kembalinya ukuran rahim ke kondisi normal. Setelah melahirkan, rahim ditandai oleh garis-garis yang menunjukkan posisinya pada hari-hari pasca persalinan. Yang pertama, hari 1 sampai 9, rahim secara bertahap menyusut dan turun dari pusar ke panggul. Yang kedua, proses normal. Setelah melahirkan, rahim biasanya setinggi pusar. Setiap hari rahim mengecil dan turun sekitar 1 cm. Dalam waktu 10 sampai 14 hari, rahim seharusnya sudah tidak terbawa dari luar. Prosesnya dipengaruhi oleh menyusui, kontraksi rahim, kondisi kesehatan ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laktasi. Yang pertama, mekanisme kerja proklindon oksitosin saat menyusui, yaitu prolaktin, hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior. Rangsang dari isapan bayi di payudara memicu pelepasan prolaktin yang merangsang produksi ASI di kelenjar susu. Selanjutnya, oksitosin, hormon yang dilepas oleh kelenjar pituitari posterior. Hormon ini menyebabkan kontraksi otot di sekitar alveolu di payudara, memeras ASI keluar melalui saluran susu. Selanjutnya, mekanisme ini merupakan proses sinergis antara saraf dan hormon untuk mendukung menyusui. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang payudara. Yang pertama, dinding toraks. Dinding toraks merupakan bagian tulang belakang dan tulang rusuk yang mendukung payudara. Selanjutnya, otot dada. Otot besar yang terletak di bawah payudara membantu menopang jaringan payudara. Selanjutnya, lobus. Payudara terdiri dari beberapa lobus, 15-20 payudara yang berfungsi memproduksi ASI. Selanjutnya, puting susu. Tempat keluarnya ASI melalui saluran susu berfungsi membantu bayi menemukan puting saat menyusui. Selanjutnya, areola. Lingkaran gelap di sekitar puting susu mengandung kelenjar Montgomery yang mengeluarkan cairan untuk melembabkan puting. Selanjutnya, saluran susu. Saluran yang membawa ASI dari alveoli menuju puting susu. Selanjutnya, jaringan adiposa. Jaringan lemak yang memberikan bentuk dan ukuran payudara serta melindungi struktur di dalamnya. Selanjutnya,
Selanjutnya kulit, organ terbesar di tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bahaya luar.